Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Heriawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perusahaan multinasional atau MNC. Pasca Perang Dunia Kedua, fenomena ekonomi politik internasional ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara. Salah satu aktor yang menonjol adalah perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC. Dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, MNCs mengontrol aliran modal, teknologi, dan bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara lain. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC yang menguasai perekonomian dunia. Dalam dekade 60-an, ada 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh USAS MNCs. Setidaknya 60% total produksi barang manufaktur dunia dikuasai oleh USAS MNCs yang meliputi 4 komoditas utama: bahan kimia dan obat-obatan, mesin-mesin, alat-alat elektronik, dan alat transportasi. Eksistensi MNCs ternyata sanggup mengubah secara signifikan struktur perekonomian global, di mana setiap negara berkembang makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Definisi dari perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya atau United Nations. Berdasarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Pertama, berdasarkan ukuran kuantitatif, yaitu ada dua. Pertama, beroperasi di 2 negara atau lebih. Yang kedua, revenue dari foreign operation mencapai 25-30% revenue total. Yang kedua, berdasarkan kuantitatif. Berdasarkan kuantitatif ada 4. Yang pertama, berorientasi pada home market. Yang kedua, berorientasi pada beberapa individu, foreign market. Yang ketiga, berorientasi pada wilayah atau geosentrik. Yang keempat, berorientasi global market atau geosentrik. Sifat MNC. Karakter MNC sangat bervariasi tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri. Pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi, atau membeli perusahaan di luar negeri. Pengaturan pemiliknya dan cabang luar negeri lebih banyak joint ventures. Tujuan dan motif MNC. Ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk atau yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input dan diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Ekspansi horizontal. Mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Faktor yang mempengaruhi keputusan MNC. Faktor ekonomi. Tujuan penjualan maksimum. Manfaatnya yaitu pertama, mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, masalah hambatan tarif dan
yang dapat diatasi. B. Keuntungan maksimum. Pertimbangan efisiensi biaya, contoh upah buruh lebih rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transport, dan pajak rendah. Faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Yang kedua, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing. Yang ketiga, kestabilan politik negara penerima. Kekuatan bersaing MNC. MNC dipandang sebagai perusahaan superior, dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui R&D. MNC disebut sebagai perusahaan informasi. MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis. MNC memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan keuangan internasional. MNC sering punya monopoli pemasaran. MNC sering menghindar dari kebijakan tarif atau kuota. Efek global MNC. A. MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara. Jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC. MNC punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta risiko yang sangat rendah. B. MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produksi antar negara. Efisiensi alokasi proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Dan adapun dampak negatif dari MNC. MNC justru dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. MNC dapat menghambat persaingan yang tidak mempunyai keunggulan. MNC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya ataupun negara tempat alokasi baru. MNC lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Dan adapun manfaat MNC bagi negara induk. Kenaikan pendapatan ataupun risiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah dan dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya sangat rendah. Dan adapun konflik yang muncul di negara induk. Pergeseran tenaga kerja, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, penghindaran pajak, merongrong kebijakan ekonomi negara induk. Manfaat bagi negara penerima. Basis pajak yang lebih besar, meningkatkan jumlah tempat atau kesempatan kerja, alih teknologi, ekspansi modal, diperkenalkannya jenis industri khusus, pengembangan sumber daya lokal. Kerugian negara penerima. Mencari laba yang berlebihan, mendominasi perekonomian setempat, hanya memperkerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat, gagal melakukan alih teknologi yang maju, melakukan ekspansi terhadap pemerintah, kurang membantu perkembangan perusahaan domestik, kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Pengaturan MNC oleh negara penerima. Pertama, pengaturan tentang masuknya MNC menentukan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi asing. Negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC. Negara penerima melakukan pengaturan keuntungan yang boleh dikirim ke negara induk. Negara penerima dapat melakukan tindakan nasionalisasi MNC. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.